Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali kita bertemu lagi di acara UG Talk eksklusif IKN setiap hari Senin pagi pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari ini saya sudah ditemani di studio ada dua orang, yaitu Dr. Veronica yang akan membantu saya memandu acara bincang-bincang kita di pagi hari ini, dan Bapak Dr. Rasik Hasan. Beliau juga sekaligus Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Gunadarma dan narasumber. Juga sudah hadir melalui daring. Dari Malang, saya akan menyapa dulu. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Suryono MTP. Beliau Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Selamat pagi, Prof. Suryono. Selamat pagi, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vero, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, dan sebelumnya kami mengucapkan selamat ini atas gelar Guru Besar ya, belum lama ini Universitas Brawijaya mendapatkan gelar. Sudah Februari tahun Februari, lalu sebenarnya. ya, baik. Setengah tahun. November tahun lalu. Oh ya, baik. Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan membincangkan topik tentang peran, fungsi, dan lingkup RTR Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Dan sebelum kita akan mencoba membincangkan diskusi seperti biasanya, kita akan ikuti tayangan berikut. Silakan. Dengan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua, maka tujuan kebijakan penataan ruang KSN Ibu Kota Nusantara terdiri atas 3 komponen utama, yaitu A. IKN sebagai kota yang dikembangkan secara berkelanjutan. B. IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia yang aman, modern, dan produktif. C. IKN sebagai simbol identitas bangsa Indonesia. Kebijakan penataan ruang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang berkelanjutan adalah A. Penetapan alokasi ruang kawasan lindung yang mendukung perwujudan kota hutan, Forest City. B. Pengembangan kota kompak, Compact City, dan jalur hijau, Green Belt, yang mendukung perwujudan kota 10 menit. C. Pengembangan kawasan perkotaan yang selaras siklus air alami dan pengelolaan das terpadu. D. Penyediaan ruang untuk mendukung penggunaan 100% energi baru dan terbarukan dan mewujudkan kawasan yang rendah emisi karbon. E. Pengembangan RTH yang terintegrasi antar kawasan dan memiliki fungsi sosial dan ekologis serta mampu melakukan penyerapan karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca. F. Pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang mendukung kelestarian ekosistem pesisir. Kebijakan penataan ruang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sebagai penggerak ekonomi Indonesia yang aman, modern, dan produktif adalah A. Pengembangan sistem kota-kota berbasis wilayah perencanaan, WP, secara hierarkis dan terintegrasi dengan kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. D. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan yang berkelas dunia. C. Pengembangan konsep kota kompak, Compact City, dan kawasan TOD secara berhierarki guna mencapai kota 10 menit ke fasilitas umum dan fasilitas sosial. D. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik dengan target 80% perjalanan menggunakan transportasi publik. E. Pengembangan jaringan sarana dan prasarana yang terintegrasi. F. Pengembangan konsep kota cerdas, Smart City. G. Pengembangan konsep kota spons, Sponge City. H. Pengembangan konektivitas tinggi secara regional. I. Peningkatan ketahanan pangan di wilayah IKN. Kebijakan penataan ruang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan IKN sebagai simbol identitas bangsa Indonesia adalah A. Pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan sebagai fokus utama kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara. B. Pengembangan kawasan perkotaan yang mencirikan karakteristik dan budaya Indonesia. C. Pengembangan kota inklusif. D. Pengembangan pesisir IKN sebagai kota pantai berbasis wisata bahari dan wisata berbasis alam berkonsep Green Blue City. Dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional IKN, wilayah Ibu Kota Nusantara dibagi dalam 3 kawasan pengembangan, yaitu
A. Kawasan Ibu Kota Nusantara, KAIKN, dengan luas 56.180 hektar. B. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara, KAPIKN, dengan luas 199.962 hektar. C. Kawasan Pesisir dan Perairan Laut dengan luas 68.188 hektar. Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang KSN IKN, maka KIK dan Kaktin dibagi menjadi 9 wilayah perencanaan, WP, yang masing-masing WP ini memiliki peran dan fungsi kotanya masing-masing. 9 wilayah perencanaan itu adalah 1. WP KIK, dengan luas kurang lebih 6.671 hektar memiliki peran dan fungsi sebagai pusat pemerintahan nasional istana negara, perkantoran kementerian dan lembaga. 2. WP IKN Barat, dengan luas kurang lebih 17.206 hektar memiliki peran dan fungsi kota sebagai pusat ekonomi, bisnis dan keuangan, pariwisata alam, pelayanan pendidikan tinggi. 3. WP IKN Selatan, dengan luas kurang lebih 6.753 hektar memiliki peran dan fungsi kota sebagai kawasan pengembangan hankam, energi baru terbarukan dan permukiman. 4. WP IKN Timur 1, dengan luas kurang lebih 9.761 hektar memiliki peran dan fungsi kota sebagai kawasan pusat hiburan, perdagangan dan jasa. 5. WP IKN Timur 2, dengan luas kurang lebih 3.720 hektar memiliki peran dan fungsi kota sebagai kawasan perkantoran, pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa. 6. WP IKN Utara, dengan luas kurang lebih 12.067 hektar memiliki peran dan fungsi kota sebagai kawasan pusat riset dan inovasi, pelayanan pendidikan tinggi, pusat perkantoran, serta pariwisata. 7. WP Muara Jawa dengan luas kurang lebih 9.084 hektar memiliki peran dan fungsi kota sebagai kawasan pusat distribusi dan perdagangan komoditas, dan kawasan permukiman. 8. WP Kuala Samboja dengan luas kurang lebih 4.299 hektar memiliki peran dan fungsi kota sebagai kawasan pusat agroindustri dan industri pangan. WP Simpang Samboja dengan luas kurang lebih 2.986 hektar memiliki peran dan fungsi kota sebagai kawasan pusat pelayanan publik, pusat kegiatan berbasis perikanan dan pertanian serta kawasan permukiman. Baik, demikian tadi pemirsa kita sudah ikuti tayangan video yang menjelaskan tentang perencanaan tata ruang di IKN. Saya akan ke Prof. Suryono terlebih dahulu. Profesor, sebelum kita membicarakan secara detail tentang perencanaan tata ruang, kita melihat lagi ke visi dari pembangunan IKN itu sendiri yang dikenal sebagai kota dunia untuk semua. Ada 3 tadi ya, sudah disebutkan bahwa sebagai kota berkelanjutan, penggerak ekonomi, dan sebagai simbol identitas. Pendapat Profesor terhadap hal ini, silakan. Iya, terima kasih Bu Dewi. Kalau menurut saya, memang ide ini sangat menarik dalam pengertian penuh tantangan sekaligus ambisius sekali, gitu ya. Kalau kita melihat 3 visi dari perencanaan IKN yang meliputi tadi disebutkan oleh Bu Dewi, pertama adalah menjadi kota yang sustainable, kemudian juga dia ditugaskan ya menjadi penggerak ekonomi ya, dan yang ketiga adalah simbol identitas. Kita kalau melihat satu persatu mungkin sudah berat. Jadi misalkan saja kalau kita akan membuat ibu kota baru dengan fungsi sebagai identitas negara dan bangsa, dalam pengertian bisa menjadi sebagai suatu pusat pemerintahan yang mencitrakan suatu negara tertentu, atau dalam hal ini adalah Indonesia, ini juga sudah berat ya. Contohnya kalau kita lihat dari pengalaman berbagai negara, mungkin kalau kita lihat statistik itu mulai tahun 60-an ya sampai dengan sekarang sudah ada 14 negara ya yang memindahkan ibu kotanya ya. Dan yang terakhir salah satunya kita ya. Mungkin sebelum kita ini beberapa tahun yang lalu ini Mesir ya, Mesir membangun ibu kota pemerintahan, ibu kota administratif ya, termasuk Putrajaya dan sebagainya. Ini dalam pengertian ini membangun kota administratif ini adalah sebagai simbol ide maupun citra dari suatu bangsa. Dan itu sudah berat ya, dan beberapa sudah ada yang berhasil. Kalau saya lihat
Kairo mungkin belum berhasil. Nah, kita seperti apa kita akan berhasil atau tidak, ini juga tanda tanya dalam pengertian yang sudah berhasil ini biasanya dia berdekatan dengan kota besar sebelumnya, jadi masih di dalam lingkup aglomerasi dari kota yang sebelumnya, kemudian berjarak 30 kilo kalau di Mesir itu dibangun kota administratif baru atau di Putrajaya gitu ya. Mungkin 1 atau 1 jam perjalanan dari Kuala Lumpur. Nah, itu sudah berat ya. Kemudian tugas kedua adalah menjadi kota yang sustainable. Kota yang sustainable ini setahu saya ada lembaga yang mencoba meranking kota-kota di dunia. Ini kita bisa melihat dari sana. Apakah kita akan mencontoh atau membuat benchmark ke sana. Contohnya misalkan kalau di Arkadis itu menyebutkan kota-kota yang sustainable di dunia itu paling sustainable adalah Oslo, ya, kemudian Stockholm, kemudian Tokyo, Copenhagen, dan Berlin. Jadi 5 itu yang paling diunggulkan. Ya. Nah, kita bisa belajar di sana. Cuman mereka adalah kota-kota yang lama. Artinya kota yang memang sudah ibu kota yang lama gitu ya. Kalau yang baru mungkin kita bisa belajar banyak, ya, tapi bukan ibu kota. Kalau masalah sustainable city itu di tetangga kita mungkin kalau dari Tiongkok atau China mungkin kota Xing'an ya. Kota Xing'an ini dibangun tahun 2019-an. Kemudian dalam tempo sekarang tahun 2023 mungkin berapa 4-5 tahun ini sudah hampir kelihatan bentuknya ya. Tetapi kalau kita tidak bisa membandingkan dengan kota Xing'an karena kota Xing'an ini berdekatan dengan Beijing yang merupakan upaya untuk mengembangkan atau menampung overload dari Beijing sehingga 4-5 juta penduduknya nanti diharapkan bisa pindah ke kota Xing'an. Ya. Berdekatan juga, jadi antara Beijing dengan Xing'an itu dekat. Pakai kereta cepat mungkin ya setengah jam sudah nyampe. Nah di sana cuman kita juga tidak bisa terlalu banyak mengharapkan seperti itu karena biayanya aja mereka 16 kali lipat dari total biaya anggaran untuk membangun IKN ya, 16 kali lipat atau 500 billion dollar gitu. Nah itu juga kita juga masih berpikir bagaimana kita bisa menjadi seperti mereka gitu ya, dengan menjadi kota dunia. Yang ketiga tugasnya juga tidak kalah berat itu menjadi pendorong ekonomi yang tadi disebutkan visi kedua ya. Nah itu ya memang kalau mendorong ekonomi kita banyak belajar dari negara-negara tetangga dan nanti menggabungkan menjadi satu kesatuan kota sustainable ya. Kalau digabungkan memang intinya ke sana, artinya kota yang sustainable itu sekarang dimaknai adalah kota yang bisa memberikan prosperity. Kalau tidak bisa memberikan prosperity itu bukan kota yang sustainable. Nah, prosperity itu diambil dari fungsinya sebagai penggerak ekonomi. Ya. Dan itu juga agak berat ya kalau kita melihat misalkan kemarin kalau nggak salah Pak Luhut memerintahkan tim IKN untuk benchmark ke Shenzhen. Shenzhen ini 40 tahun terakhir ini sudah menjadi kota dengan pertumbuhan tercepat di China. Yang dulunya adalah kota nelayan, sekarang menjadi kota yang menjadi rujukan UNESCO gitu ya, untuk sustainability-nya. Ya mungkin seperti itu, cuman kendalanya beda juga dengan IKN. Ya mereka berdekatan dengan Hong Kong, ya, dengan beberapa kota-kota lain yang sudah tumbuh ada di sekitarnya. Cuman kemudian Shenzhen tumbuh melejit melampaui kota-kota yang ada di sekitarnya. Kalau kita di IKN ini kan paling dekat mungkin ke mana? Balikpapan itu ya. Ya. Dan itu mungkin yang lainnya mungkin masih tanda tanya. Kalau ke Banjarmasin masih terlalu jauh. Ya. Profesor, suaranya hilang lagi.
Oh hilang. Ya, sekarang sudah ada. Sudah. Ya. Baik. Ya mungkin Silakan. kurang dekat ya dari mic. Ya, itu yang menjadi tantangan. Jadi itu menariknya menurut saya menuntut kita untuk bekerja sama. Dalam pengertian seluruh komponen bangsa ini harus bekerja bersama. Tidak bisa hanya salah satu. Ya. Tanpa kerjasama itu juga tidak akan mungkin terjadi apa yang proyek yang ambisius ini tidak akan mungkin terjadi. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Profesor. Menarik tadi penjelasan dari Profesor Yono bahwa ternyata melihat dari 3 visi dari pembangunan IKN itu sendiri, memang ya kalau dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman dari negara lain atau negara tetangga yang sudah terlebih dahulu memindahkan ibu kotanya, ada beberapa hal yang perlu dicermati, katakan seperti itu. Terutama tadi sebagai penggerak ekonomi dan identitas. Nanti kita akan bincangkan lebih detail lagi untuk hal itu. Saya ke Pak Rasik dulu. Pak Rasik, tadi berkaitan dengan salah satu tujuan kota pembangunan IKN yang berkelanjutan gitu ya. Yang di sini ditetapkan juga adanya alokasi ruang kawasan lindung untuk mendukung perwujudan Forest City. Kemudian ada keterkaitan dengan Compact City, Smart City, yang kemarin juga kita bincangkan tentang 10 menit. Bagaimana pendapat Pak Rasik? Ya, silakan. Ya, saya kira mungkin saya sedikit dari Prof. Suryono tadi ya. Jadi memang pemindahan IKN ke Kalimantan ini satu tantangan, betul itu saya kira ya. Tantangan dan sekaligus juga ini ya, ambisius tadi. Ini kata-kata yang menarik sebetulnya antara tantangan dan ambisius. Nah di sini tentunya diperlukan tadi kata-kata terakhir perlunya kerjasama seluruh komponen bangsa ya untuk bisa mewujudkan itu semua. Karenanya dengan adanya salah satu yang kita bahas hari ini adalah RTR kawasan strategis. Nah ini di sini ada muatan dorongan untuk kita bisa merencanakan, menata dan mengoperasionalisasikan seluruh rencana tata ruang yang ada itu untuk menjadi kenyataan di dalam program pemindahan IKN ke Kalimantan ini, sehingga semua aspek yang terkait dengan tadi ya tantangan-tantangan yang berat atau kesulitan-kesulitan kalau kita mencoba melihat dari beberapa negara pembanding itu akan menjadi satu panduan yang sangat penting untuk kita detailkan seluruh konsep perencanaan yang telah disusun. Gitu. Jadi ini barangkali yang tentu menjadi tantangan besar yang harus kita bekerja sama seluruh komponen bangsa untuk bisa mewujudkan itu. Gitu. Jadi kalau 3 hal tadi ada kota berkelanjutan, kemudian untuk penggerak ekonomi dan identitas, dan juga yang terkait dengan beberapa Forest City. Beberapa pendekatan terkait dengan unsur-unsur detail kekotaan. Jadi ada Forest City, Spawn City dan Smart City. Ya, dan Smart City itu semua adalah bentuk dukungan untuk bisa menjadikan IKN yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Jadi saya kira itu, Bu Kanca. Bu Vero, ya, memang saya juga menarik ya Prof. Suryono dan Pak Rasik ya. 3 visi, 3 tujuan ini memang saling berkaitan sebenarnya. Kota berkelanjutan, penggerak ekonomi, dan kemudian bagaimana itu menjadi identitas bangsa itu memang satu paket kayaknya yang nggak bisa dipisah-pisahkan gitu kan. Ya karena kalau kita membaca tujuan pertama yang tentang sustainability tadi, kemudian yang kedua adalah penggerak ekonomi, itu ada sesuatu yang beririsan kaitannya. Kalau saya bisa sebutkan bahwa tadi di tujuan yang kedua itu menyebutkan bagaimana mewujudkan pengembangan konsep kota Compact City. Jadi Compact City itu disebutkan di sustainability di visi yang pertama, sustainability kota berkelanjutan tadi, sama yang penggerak ekonomi. Dan kawasan TOD secara hierarki guna mencapai kota 10 menit dan ke fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bagaimana Prof. Suryono tanggapannya terhadap pengembangan kota kompak ini
untuk mewujudkan IKN sebagai penggerak ekonomi. Dan apa sih yang dimaksud TOD yang berhierarki? Itu seperti apa? Saya manggil ya Pak, Bu Vero ya? Bu Vero ya Pak. Panggilannya? Ya Prof. Bu Vero. Iya. Ya Bu Vero, terima kasih Bu Vero. Salam kenal juga. Salam kenal Prof. Ini Bu Vero. Iya. 10 minute city atau kota 10 menit. Ini sekali lagi ini juga merupakan suatu konsep yang hebat ya dari para konseptor IKN kita yang sudah mencoba mengangkat sistem-sistem ini Compact City. Memang untuk mulai pembahasan perencanaan tata ruang di era 2000 ke atas ini sudah semua pakar sudah bicara Compact City ya. Artinya entah itu kita membangun kota di forest atau membangun kota yang sudah di urbanize seperti Pulau Jawa, itu harusnya kompak dalam pengertian dari sisi hubungan transportasi maupun hubungan yang lainnya itu cepat ya, dan kalau kompak berarti kita bisa menyisakan ruang-ruang yang cukup luas untuk pertanian, perkebunan, ruang terbuka hijau dan lain-lainnya, sehingga semua kegiatan penduduk dengan aktivitasnya itu dimanfaatkan ya. Itu konsep kompak. Dan itu maaf, Profesor, suaranya sempat ini sepertinya jaringan agak terganggu ya. Bisa dicoba lagi? Ya. Oh ya, silakan. Coba saya ulangi lagi. Compact City itu adalah suatu model di mana semua pembangunan kota dibuat mampat, gitu ya, berdekatan satu sama lain. Ke fasilitas sosial, ke perumahan, ke pendidikan, dan sarana-sarana lain dekat. Saling melengkapi. Dan yang cukup wow itu adalah 10 menit. 10 menit itu juga satu lagi ambisius yang cukup besar bagi IKN kita. Ya. Ini putus apa? Masih bisa dengar suara saya? Masih. Iya. Silakan. Ya, 10 Minute City ini cukup ambisius juga, ya cukup wow kalau memang ini benar-benar bisa tercapai, karena pada banyak publikasi maupun hasil-hasil riset itu yang sudah ada di beberapa kota-kota berkelanjutan yang tadi saya sebut, misalkan Stockholm, Copenhagen, Oslo, dan lainnya, itu yang digunakan 15 minute city, jadi 15 kota 15 menit. Dalam pengertian kalau kita mau ke kantor itu paling lama kita berjalan 15 menit atau naik sepeda gitu ya, baru dari situ. Baik. Baik Prof, maaf ini hilang lagi. Sepertinya dilanjut aja, kita break dulu. Coba break dulu Prof, karena nanti kita sambung di segmen kedua. Terima kasih Prof, nanti kita lanjutkan. Hayu batur, urang kumpul sararea. Hayu batur, urang sosonuan heula. Pileleyan, sapu nyeret, pegat simpai. Pileleyan, baturai, patepang geuy.
pegat simpai pilelean pilelean paturai patepang deui amit mundur amit gajah manurea amit mundur dak kuring bade ngumbarang pilelean sapu nyeret pegat simpai pilelean paturai patepang deui pilelean sapu nyeret pegat simpai pilelean paturai patepang deui paturai patepang deui paturai patepang deui paturai patepang deui. Pemirsa UJ TV, kembali pada acara UJ Talk eksklusif IKN tentang peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN. Sebelum kita sudah masuk ke segmen kedua, sebelumnya kita akan melihat video berikut ini. Silahkan. Wilayah Perencanaan 3, IKN Selatan, merupakan salah satu kawasan inti Ibu Kota Nusantara yang meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku, dengan luas kurang lebih 6.753 hektar. Wilayah Perencanaan 3 IKN Selatan memiliki peran dan kedudukan sebagai kawasan pengembangan hankam, energi baru terbarukan dan permukiman. Secara umum, penggunaan lahan existing di WP3 IKN Selatan ini didominasi oleh hutan produksi dan perkebunan kelapa sawit. Dengan jumlah penduduk hanya 1.160 jiwa yang didominasi oleh masyarakat pendatang. Berdasarkan kondisi tersebut dan kebutuhan penataan ruang di wilayah ini, maka tujuan penataan ruang di WP3 IKN Selatan adalah mewujudkan WP3 IKN Selatan sebagai pusat pertahanan dan keamanan serta energi baru terbarukan. Untuk mewujudkan tujuan perencanaan ini, WP3 IKN Selatan dibagi menjadi 3 SWP, yaitu SWPA, meliputi sebagian wilayah Desa Bumi Harapan dan sebagian wilayah Kelurahan Pemaluan, yang memiliki fungsi sebagai kawasan penyangga dengan konsep harmonisasi teknologi, alam dan pariwisata. SWPB, meliputi sebagian wilayah Desa Bumi Harapan dan sebagian wilayah Kelurahan Pemaluan, yang memiliki fungsi sebagai kawasan pelayanan sektor pertahanan keamanan dan energi baru terbarukan. SWPC meliputi sebagian wilayah Kelurahan Pemaluan, yang memiliki fungsi utama sebagai pusat interaksi dan kolaborasi aktivitas masyarakat. Rencana struktur ruang wilayah perencanaan 3 IKN Selatan, meliputi A. Rencana sistem pusat pelayanan dengan SWPC sebagai pusat pelayanan lingkungan, PPL, dan SWPA dan B sebagai pusat rukun warga. B. Rencana jaringan transportasi darat. C. Rencana jaringan energi. D. Rencana jaringan telekomunikasi. E. Rencana sistem jaringan SDA. F. Rencana jaringan air minum. G. Rencana pengelolaan air limbah dan limbah B3. H. Rencana jaringan persampahan.
I. Rencana jaringan drainase. J. Dan rencana jaringan prasarana lainnya. Sementara rencana pola ruang wilayah perencanaan 3 IKN Selatan direncanakan terdiri dari 47,7% zona lindung dan 52,3% zona budidaya, dengan rincian sebagai berikut. SWPA direncanakan memiliki 36,24% zona budidaya untuk kawasan pembangkit tenaga listrik dan 63,76% untuk zona lindung. SWPB direncanakan memiliki 35,07% zona lindung dan 64,93% zona budidaya berupa kawasan pertahanan keamanan dan kawasan pembangkit tenaga listrik. SWPC direncanakan memiliki 90,01% zona lindung dan 9,99% zona budidaya untuk pertanian, perumahan, sarana pelayanan umum, perdagangan jasa dan perkantoran. Pembangunan wilayah perencanaan 3 IKN Selatan ini untuk mendukung kebijakan penataan ruang KSN IKN yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dan perencanaan ini dapat berhasil apabila ada peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat sebagai elemen utama pembangunan. Kita lanjutkan, Prof. Suryono. Maaf sebelumnya tadi kan sempat terputus ya, Prof ya. Maaf, bisa saya juga heran, indium kami kan gangguan ya hari ini. Jaringannya. Sekarang sudah bagus. Atau mungkin karena penggalian gorong-gorong depan rumah ini. Baik, Prof, kita lanjutkan. Maaf, untuk tadi Prof terkait dengan kompleksiti TOD tadi, apakah masih mau dilanjutkan? Oh ya, saya tadi menyampaikan bahwasanya 10 minute city itu adalah suatu yang cukup ambisius juga. Ya, artinya kita hanya membutuhkan 10 menit untuk berjalan dari rumah kita ke tempat transit, kemudian dari transit tadi kita menuju tempat kerja, menuju ke sekolah, atau menuju tempat fasilitas sosial lainnya. Jadi ini cukup melebihi dari standar di luar negeri. Kalau di Australia itu 20 minute city. Kita kalau 10 minutes berarti 2 kali lebih maju dari Australia. Mungkin karena orang Indonesia kuat-kuat, Prof. Jadi 10 menit aja langsung nampak. Jalannya cepat. Jalannya cepat. Nah, kalau dikejar, saya sih pribadi, Prof, memang di visi IKN ini cukup saling berkaitan, saling dan menurut saya secara pemikirannya itu sudah bagus ya, terus dengan tadi itu TOD hierarki. Sudah bagus kalau 10 minutes itu bagus sekali. Cuman kan kita perlu agak lebih lama sedikit sebetulnya untuk olahraga. Ya, mungkin kompleks itu kan setiap kota melengkapi ya. Makanya tadi terkait yang terakhir di VT pertama tadi, Prof. Itu kan ada pembagian WP sampai 9 WP. Dan setiap 9 WP wilayah perencanaan. 9 WP itu punya fungsi dan perannya masing-masing. Mungkin itulah yang disebut kompak, Prof. Karena setiap WP itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Dan menurut Prof, apakah setiap WP yang tadi punya peran fungsi masing-masing ini itu sudah mampu untuk mendukung 3 fungsi utama dari IKN ini? Bagaimana menurut pendapat? Baik, bisa didengar ya? Ya, maaf ini. WP dengan fungsi masing-masing itu tetap dalam pengertian WP tadi memiliki fungsi utama sesuai yang diamanatkan di tata ruang fungsi masing-masing. Tetapi tetap tidak bisa dihindari konsep compact city ini sebetulnya harus juga mixed use city. Jadi tetap mixed use, artinya tetap bercampur dengan kegiatan lainnya. Hanya saja yang utama adalah yang tadi digariskan sebagai peran utama, fungsi utama setiap WP. Tetapi dia masih punya fungsi-fungsi lain yang diemban oleh WP lain, cuman proporsinya harusnya lebih kecil supaya kompak tadi. Kalau misalkan masing-masing WP itu berfungsi sepenuhnya, misalkan di sana pendidikan dan perdagangan di WP yang permukiman, maka orang yang bermukim di sini untuk mencapai sana harus ke WP sana, dan itu juga jauh, jadinya kurang kompak. Jadi kalau kompak itu harusnya mixed use, walaupun tetap bisa saja di masing-masing WP itu diberi nama atau diberi beban dengan porsi yang berbeda sesuai dengan tugas masing-masing WP. Saya kira itu yang mungkin bisa
gambaran saya begitu, kalau WP yang saling mendukung itu tetap dalam pengertian di masing-masing WP masih menampung fungsi lain, walaupun fungsi utamanya adalah fungsi yang dicetuskan di dalam tata ruang. Kalau boleh saya lanjutkan, seperti itu, Mbak. Ya, kalau boleh saya sedikit lanjutkan, Profesor. Jadi memang pembagian WP ini tentunya kenapa diberi fokus yang berbeda-beda, itu kan tentunya melihat pada daya dukung masing-masing wilayah yang berbeda-beda pula, gitu kan. Tapi memang saya juga sepakat bahwa untuk menuju capacity pasti make use, artinya fungsi-fungsi lain pasti harus ada di sana, gitu kan. Baik, saya kalau bisa mungkin ditambahkan sedikit, Prof. Suryono, terkait dengan pembagian WP ini. Ada 9 WP di mana melihat potensi masing-masing wilayah itu, apakah ini dianggap sudah cukup ya untuk mendukung tadi visi dari pembangunan IKN itu sendiri? Iya, kalau saya lihat ini memang sudah dibagi dalam pengertian ada WP yang memang berfungsi lebih kepada fungsi lindung tadi, beberapa tadi yang wilayah lindungnya 90%, budidayanya hanya 10% gitu ya. Dan itu memang harus begitu. Jadi memang ada satu WP yang memang fungsinya harus fungsi lindung. Sedangkan yang WP lain tadi saya lihat sebagian besar sekitar 35% sampai 40% gitu ya untuk fungsi budidaya, sedangkan yang fungsi. Baik. Maaf, pemirsa UGTV mulai terputus lagi. Sepertinya jaringan Profesor agak tadi sempat terputus, Profesor. Kita coba ke studio dulu. Saya akan ke Pak Rasik, kembali ke Pak Rasik. Pak Rasik, mungkin bisa menambahkan tadi tayangan secara eksklusif ya, khususnya untuk WP yang selatan. Kebetulan dari 9 WP ini, Pak, yang sudah dirilis sama ATR BPN itu ada 2, WP 3 IKN Selatan dan WP 6 IKN Utara. Dan kebetulan keduanya itu berlawanan. Yang satu IKN Selatan itu adalah kota berpenduduk, IKN 6 itu WP 6 IKN Utara itu tidak berpenduduk. Nah, untuk yang IKN Selatan wilayah WP 3 IKN Selatan ini fungsinya adalah sebagai pertahanan dan keamanan, Pak. Kira-kira pandangan Bapak dengan fungsi peran WP 3 ini sebagai pertahanan keamanan dan energi terbarukan, energi baru terbarukan dan pemukiman tetap. Memang mixed use ya, memang semuanya tetap mixed use. Baik, mungkin kita kembali secara makro dulu ya. Jadi dalam perencanaan tata ruang itu kan ada 2 hal yang paling penting sebetulnya. Yang pertama adalah dari sisi struktur ruang dan yang kedua dari pola ruang. Struktur ruang itu lebih mengarah kepada bagaimana interaksi antar zona ya. Dan pola ruang itu lebih kepada bagaimana membagi fungsi-fungsi. Nah, artinya itu secara umum dasar dari perencanaan tata ruang kota kan itu. Nah, mengenai terkait dengan fungsi-fungsi yang diarahkan sehingga dibentuk dalam sebuah penzonaan-penzonaan baik secara makro dan mikro ya. Nah, sebetulnya IKN sendiri kan secara keseluruhan luasnya itu 256.000 hektar ya. 256.000 hektar dan itu terbagi menjadi kawasan ibu kota Nusantara yang terdiri dari 6 WP tadi ya. Ada WP wilayah pengembangan khusus kawasan inti pusat pemerintahan yang hanya 6.600 hektar atau total dari KIKN itu 56.000 hektar. Kawasan ibu kota itu 66.000 hektar ya. 56.000 hektar. Kemudian yang kedua adalah kawasan pengembangan ibu kota. Itu sekitar 12.000. Dan kawasan penyangga itu 183.453. 199 Pak Maman. Iya, kalau di ini 183. Nah, 183 berdasarkan ini dari RTR kawasan strategis itu ada 183.453 hektar. Nah, artinya pembagian-pembagian itu sesungguhnya sudah dicoba
dilihat dari potensi dan kendala yang ada atau sumber-sumber daya yang mendukung atau kendala-kendala yang nanti akan menjadi artinya kendala yang ada di dalam pengembangan kawasan. Karena prinsip dari RTN sendiri kan sebetulnya fungsinya adalah yang paling terakhir itu adalah penanggulangan bencana dan untuk kepentingan pertahanan selain fungsi-fungsi yang lain ya. Jadi artinya dalam rencana tata ruang fungsinya itu kan menyusun rencana tadi, kemudian kita mencoba memanfaatkan ruang-ruang yang ada sehingga dibagi di dalam kawasan-kawasan, termasuk tadi wilayah pengembangan dan sub wilayah pengembangan tadi. Wilayah pengembangannya ada 9 dan di dalam wilayah pengembangan sendiri kan ada sub-sub sendiri. A, B, dan C yang masing-masing punya peran dan fungsinya masing-masing juga ya Pak ya. Nah kelihatannya kan itu sebagai sebuah sebuah pemetaan yang satu sama lain tidak ada hubungan. Sepertinya begitu kan. Nah seperti yang disampaikan Prof. Suryono, otomatis itu akan ada mixed use. Jadi memang ada pembagian kawasan-kawasan berdasarkan potensi-potensi dan kendala-kendala yang ada. Gitu. Tapi semua itu adalah sebetulnya nanti pasti akan terkait. Gitu ya. Nah, fungsi tata ruang ini kan sebetulnya ingin mencoba menyusun struktur dan pola ruang itu sehingga menjadi bagian-bagian yang punya prioritas-prioritas gitu. Walaupun sebetulnya prioritas itu tidak berarti orang hanya berkunjung pada prioritas dengan fungsi-fungsi tersebut gitu. Pasti ada mix use satu sama lain. Jadi saya kira itu kalau dilihat total itu sebetulnya pemanfaatan untuk budidaya itu di IKN itu hanya 25% untuk budidaya. 65%-nya itu adalah untuk ruang terbuka dan termasuk hutan budidaya, hutan lindung dan sebagainya. Jadi dari sisi pemanfaatan kecil sekali sebetulnya. Ya, walaupun luasnya sampai 256.000 hektar. Gitu. Artinya pembagian-pembagian ini sudah dicoba. Tadi misalnya dengan pembagian 65% untuk ruang terbuka itu untuk tujuan keberlanjutan, kemudian sehingga di dalamnya nanti ada forest city, ada sport city dan sebagainya. Intinya tujuan forest city-nya itu masih dipertahankan. Iya, 65% besar sekali itu. Ya, betul. Jadi saya kira itu mungkin tambahan. Pak Rasik, kalau melihat tadi tujuan forest city dengan prosentase yang dibudidayakan memang sedikit sekali, katakan seperti itu, sebagai kawasan lindung masih tetap dipertahankan, ya sepertinya untuk tujuan pembangunan IKN tidak terlalu ini ya. Tadi yang Prof. Suryono menyatakan sangat ambisius, mungkin salah satu saja itu bisa. Tapi yang ini Pak Rasik, di gambaran kita dengan kawasan yang luas, keterjangkauan, lagi-lagi kita bicara 10 menit yang cukup menarik ya, seperti kemarin kan. Itu mungkin yang dimaksudkan bahwa berhierarki tadi Bu. Nah, ya. TOD yang berhierarki ya. Kalau menurut saya dalam tadi yang namanya pola ruang, struktur ruang itu tidak hanya dalam jaringan ya Pak, tetapi dalam sistem kota. Mungkin Prof. Suryono nanti bisa menjelaskan. Menjelaskan ada sistem kota yang berhierarki ya Prof. Makanya kenapa ada WP, ada SWP gitu kan. Dan masing-masing punya pusatnya kan Prof ya. Dan ketika ngomong pusat itu mungkin di titik-titik itu ada titik-titik TOD yang tadi akhirnya TOD-nya juga berhierarki. Apakah seperti itu ya Prof ya? Masih Bu Vero, jadi saya kira seperti itu Bu Vero. Ya. Sudah didengar? Ya, bisa Prof. Ya, berarti ada dari misalkan dari pusat WP menuju ke WP yang lain itu kan sudah dihubungkan dengan jalur transportasi massal ya, entah itu kereta cepat atau sejenisnya, busway dan sejenisnya. Kemudian sampai ke titik terakhir di transit itu dia berhenti, kemudian turun untuk jalan kaki ke rumahnya 10 menit. Jadi 10 menit itu bukan dari A ke Z, tapi dari A ke titik transitnya, baru dari transit ke transitnya bisa dihubungkan dengan sistem ini yang berhierarki tadi. Mungkin dari moda angkutan lingkungan ke moda angkutan kota, mungkin moda angkutan provinsi dan seterusnya. Ya. Saya kira itu hierarkinya. Ya, dengan berhierarki tadi, itu akhirnya, makanya kota 10 menit pun tercapai gitu Prof ya. Ya kan, jadi setiap 10 menit itu kan jarak kita berjalan kaki dari rumah ke transit, ke titik transit. Ya makanya karena nanti akan banyak titik-titik TOD sehingga
orang harus banyak. menjangkau untuk menjangkau ke fasilitas-fasilitas umum sosial. Iya, ke semua arah. Iya. Mungkin seperti itu. Memang cukup menarik konsep 10 menit. Kita pernah membahas secara detail sekalian tentang hal ini, Pak Rasik ya. Ada sedikit tambahan, Pak Rasik? Ya, memang kan gini, sebetulnya konsep yang ditawarkan pemerintahan saat ini ya, artinya selama 2 tahun, dua periode ini, konsep yang dicanangkan itu sebetulnya adalah connectivity gitu, dalam kerangka besar Indonesia. Jadi pemerintahan Jokowi itu ingin mencoba menjadikan Indonesia itu dalam konsep connectivity. Jadi pertama Indonesia itu dilingkupi dalam sebuah lingkup batasan-batasan yang tegas. Karenanya beliau pertama kali yang dilakukan adalah merencanakan atau menyusun pos-pos lintas batas di seluruh kawasan Indonesia itu. Jadi beberapa pos lintas batas dengan negara-negara lain dia tunjukkan gitu, bahwa inilah identitas kita, kembali ke identitas. Kemudian yang kedua adalah perencanaan atau penataan kawasan-kawasan pulau terluar, sehingga menutup dulu gitu. Baru setelah itu mencari titik-titik zona sumber daya, di mana daerah-daerah sumber daya yang ada, baik dari pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Kemudian disusun konektivitas satu sama lain gitu, melalui udara, laut, karenanya kita mengenal tol laut. Kemudian udara, tol laut nanti dihubungkan secara hierarkis. Ada hubungan laut dalam skala besar, skala menengah, skala kecil, sampai skala tingkat-tingkat antar wilayah yang sangat dekat gitu. Jadi konsep connectivity itu menjadi canangan di dalam politik nawacita. Nah, termasuk IKN sendiri, kenapa ditetapkan di tengah, itu untuk mendistribusi. Jadi mencari titik-titik yang paling memungkinkan dan paling mudah untuk konektivitas itu bisa berhasil. Nah, di dalam konteks IKN juga begitu gitu. Jadi ada kawasan-kawasan sudah dibagi-bagi tadi dalam zona-zona. Nah, di situ di dalamnya ada connectivity lagi gitu. Bagaimana connectivity itu disusun sehingga menjadi relasi satu sama lain yang detail untuk kita rencanakan gitu, kita operasionalisasikan nanti. Bagaimana menghubungkan satu sama lain itu sehingga konektivitas itu menjadi sangat penting dan mendasari seluruh konsep penataan ruang. Ya mungkin itu saya kira. Ya, baik. Memang sepertinya konsep connectivity itu yang bisa salah satu yang bisa digunakan untuk mencapai konsep 10 menit. Baik pemirsa UGTV, sepertinya kita harus jeda dulu di segmen kedua ini untuk nanti kita akan ke segmen 3. Silakan. Janger, seng-sengin, seng-seng janger seriang entu rora roti kelap-kelap ngalap bunga langsing lanjar pamulune nyandat jadi miring mangkin mejangeran seriang entu rora roti arasi jajangi janger arasi jajangi janger arasi jajangi janger arasi jajangi janger jangi janger seng sengin seng seng janger seriang entu rora roti kelap kelap ngalap bunga langsing lanjar pemulune nyandat gading miring mangkin mejangeran seriang entu rora roti arasi
jajangi janger arasi jajangi janger arasi jajangi janger arasi jajangi janger janger arasi jajangi janger arasi jajangi janger arasi jajangi janger jangi janger seng sengin seng seng janger seria entu rora roti kelap kelap ngalap bunga langsing lanjat pamulune nyandat gading miring mangkin mejangeran seriangan tu rora roti arasi jajangi janger 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 Pemirsa UJ TV masih bersama kami di acara UJ Talk eksklusif IKN dan kali ini dengan topik peran fungsi dan lingkup RTR kawasan strategis nasional di Ibu Kota Nusantara. Pemirsa UJ TV, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pada segmen terakhir, segmen ketiga, kita ikuti dulu video yang sudah disiapkan. Wilayah Perencanaan 6 IKN Utara merupakan bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara, KIKN, yang meliputi sebagian desa Karangjinawi, sebagian kelurahan Sepaku, sebagian desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dan sebagian kelurahan Jonggon Desa, sebagian desa Sungai Payang di Kecamatan Loakulu. WP 6 IKN Utara memiliki luas 12.067 hektar atau 21,48% dari luas KIK yang saat ini berupa kawasan hutan produksi dan tidak berpenduduk. Tujuan dan arahan pengembangan kawasan pusat riset dan inovasi berada di WP 6 IKN Utara yang dilakukan melalui pembangunan kawasan klaster farmasi terintegrasi berbasis produk herbal dan nutrisi serta riset dan inovasi produk pertanian yang didukung oleh pengembangan kawasan TOD subkota terintegrasi dengan simpul transportasi massal. Dalam perencanaan WP 6 IKN Utara ini, 53,15% atau 6.413,6 hektar merupakan zona yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, dan 46,85% atau 5.653,4 hektar merupakan zona pengembangan fungsi lindung atau ruang yang relatif aman dari bahaya bencana. WP 6 IKN Utara juga diarahkan sebagai kawasan perkotaan dengan kepadatan sedang dan rendah bagian dari skenario mewujudkan Forest City dan pengembangan Smart City. Jumlah populasi WP IKN Utara ditargetkan mencapai 144.488 jiwa. WP 6 IKN Utara memiliki peran dan fungsi kota sebagai pusat riset dan inovasi skala global terintegrasi dengan pengembangan pendidikan tinggi didukung dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, memanfaatkan keindahan bentang alam dan terhubung dengan koridor hijau. Setiap fungsi kawasan dikembangkan pada SWP dan pusat-pusat kegiatan dalam wujud kawasan TOD yang saling terintegrasi dengan konektivitas transportasi publik. Dalam perencanaannya, WP 6 IKN Utara dibagi menjadi 3 SWP, yaitu SWP A dengan luas wilayah 1.214,37 hektar, memiliki fungsi sebagai pusat pelayan pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan skala WP, perdagangan dan jasa, pertahanan keamanan dan kawasan permukiman. SWP B dengan luas wilayah 1.374,34 hektar, memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi,
perkantoran sebagai business park, serta kawasan permukiman perkotaan. SWPC dengan luas wilayah 1112,34 hektar, memiliki fungsi utama untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa serta kawasan pertahanan dan keamanan. Rencana struktur ruang wilayah perencanaan 6 IKN Utara, meliputi A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan dengan SWPB sebagai Sub-Pusat Pelayanan Kota, SPPK, berada di sebagian desa Sungai Payang dan SWPA sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan, PPL. B. Rencana Jaringan Transportasi Darat pada kawasan TOD. C. Rencana Jaringan Energi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. D. Rencana Jaringan Telekomunikasi. E. Rencana Jaringan Air Minum. F. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Limbah D3. G. Rencana Jaringan Persampahan. H. Rencana Jaringan Drainase. I. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana baik tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana. J. Dan rencana jaringan prasarana lainnya. Sementara rencana pola ruang wilayah perencanaan 6 IKN Utara direncanakan terdiri dari 6807 atau 8.215,68 hektar merupakan zona lindung, meliputi badan air, perlindungan setempat, dan ruang terbuka hijau, rimba kota, taman RW sampai dengan taman kota dan pemakaman. 3192 atau 3.852,31 hektar merupakan zona budidaya, meliputi perumahan dengan kepadatan sedang dan rendah, perdagangan dan jasa skala kota hingga sub-wilayah perkotaan, SWP, sarana prasarana umum dari skala kota hingga rukun warga, RW, badan jalan, pariwisata, fungsi campuran dengan intensitas sedang, RTH non-hijau, pariwisata, pembangkitan tenaga listrik serta transportasi. Pembangunan wilayah perencanaan 6 IKN Utara ini untuk mendukung kebijakan penataan ruang KSN IKN yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Baik pemirsa UJ TV, setelah tayangan video tadi kita akan lanjutkan bincang-bincang kita. Saya akan ke Prof. Suryono. Prof. Suryono masih bisa mendengar kami? Iya, masih mendengar. Baik, Prof. Kita lanjutkan diskusi kita, Prof. Karena memang yang baru dirilis baru 2 WP ya, Selatan dan Utara. Dan tadi kalau di segmen ketiga kita sudah melihat tayangan tentang WP di bagian utara, IKN Utara, yang nantinya akan memang ditujukan sebagai kawasan pusat riset, kemudian pelayanan pendidikan tinggi, pusat perkantoran dan pariwisata. Profesor, tanggapannya bagaimana kalau kita melihat tadi kondisi yang memang berbeda antara yang WP Selatan dan WP Utara, di mana WP Utara penggunaannya berbeda, kondisinya juga sekarang tidak berpenduduk, tapi nantinya ditujukan memang untuk kegiatan-kegiatan yang lebih banyak akan mendatangkan untuk kegiatan-kegiatan dan menumbuhkan populasi penduduk. Silakan, Profesor. Maaf ya, silakan, Profesor. Ya, terima kasih. Ini memang beda yang selatan dan utara. Dan di sini dikatakan bahwasanya sekarang masih kosong, kemudian nanti diharapkan bisa menampung 144 sekian ribu jiwa. Yang kiranya itu menjadi hal yang seakan-akan mustahil ya, seakan-akan susah. Tetapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada, misalkan sekarang kita lihat, masih bisa didengar? Masih Prof. Silakan. Misalkan kalau kita lihat dari luasannya, ini 144.000 ya, kalau luasnya adalah 12.000 sekian hektar, maka sebenarnya kepadatan penduduknya bruto itu hanya 12 jiwa per hektar ya, atau sekitar 2 rumah per hektar, tapi untuk bruto. Tapi kalau dimampatkan ke zona pemukiman mungkin hanya 10%, maka bisa saja ini hanya menjadi sekitar berapa ya, mungkin sekitar 20 rumah ya, 20 rumah per hektar, dan itu adalah kepadatan yang sangat rendah. Dan saya kira itu masih mungkin terjadi di WP 6 IKN Utara ya. Karena di sana akan dikembangkan misalkan untuk usaha-usaha farmasi, kemudian ada agroindustri, di mana itu akan menyerap, kalau itu sudah jalan, akan menyerap penduduk untuk bekerja di sektor tadi, dan itu akan bisa mengisi, kalau 1 hektar 10 rumah itu kan masih
masih bisa lah itu ya 144.000 itu. Apalagi kalau kita bicara ini 30 tahun atau 20 tahun yang akan datang ya jumlah itu. Jadi kita tidak bisa berpikir 144.000 tadi adalah 5 tahun lagi atau mungkin 4 tahun lagi, tapi 20 tahun lagi itu ya. Jadi itu masih memungkinkan. Jangka panjang ya Prof ya. Juga bila kita, iya, kalau kita misalkan tengok tetangga misalkan di ini mungkin Mbak Dewi pernah sama Pak Rasyid itu kemana? Uzbekistan. Tetangganya itu kan Kazakhstan, itu kan ada Astana ya, kota Astana kalau nggak salah Astana. Ya di sana itu kan dalam tempo 20 tahun itu sudah bisa 4 kali lipat. Awalnya penduduknya hanya 290.000, sekarang sudah 1,2 juta. Jadi dalam tempo 20 tahunan sudah bisa berkembang 4 kali lipat. Ya kita doakan IKN juga seperti itu ya. 20-30 tahun lagi harapannya juga sudah bisa 4 kali lipat ya, atau yang sekarang ada. Ya, saya kira itu. Apalagi kalau melihat, melihat ini, Prof ya, salah satunya untuk ke pendidikan tinggi nih, kita tahu sendiri pengalaman pendidikan tinggi itu mampu menyedot pendatang gitu ya. Pendatang mahasiswa dari luar untuk masuk ke ini. Makanya kenapa peran dan fungsinya itu ya? Ya, itu istilahnya studentifikasi. Seperti di Malang itu ada Brawijaya. Betul. Ya. Studentifikasi ini bisa menyumbang berapa ya? Bisa menyumbang 1/4 atau 25% dari penduduk sebelumnya. Cukup besar. Cukup besar. Ya. Makanya kenapa peran dan fungsinya adalah untuk pendidikan dan riset ya. Jadi akan semakin mendatangkan kemudian pembangkitan. Seperti itu. Saya ke Pak Rasyid ya Pak, sebenarnya peran dan fungsi BP6IKN ini selain sebagai riset dan inovasi skala global, ada pendidikan tinggi, kemudian pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memanfaatkan keindahan benang alam ya, karena mungkin di sana hutan produksi dengan dominan kelapa sawit dan terhubung koridor hijau. Nah, berangkat dari kondisi existing kawasan hutan produksi ini, Pak Rasyid, dengan persentase yang 68,07% adalah nanti zona lindung dan 31,92% adalah zona budidaya. Ini bagaimana terkait dengan tujuan tadi, kembali ke tujuan, kan kita setiap merencanakan itu kan selalu kembali ke tujuannya. Tujuan IKN yang tadi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi dan identitas. Itu menurut Pak Rasyid bagaimana? Ya, baik. Mungkin ini kita perlu berpikir dari ini dulu, tahapan-tahapan lah ya. Ini kan kalau total tadi ada 256.000 hektar untuk IKN, kawasan IKN. Total ya Pak? Ya, total. Kemudian kawasan perkotaannya itu ada 56.000. Dan KIPP sendiri itu 6.600 hektar. Nah, fokus Pak Jokowi sampai 2024 itu di KIPP. Kawasan inti pusat pemerintahan. Ya, kawasan inti pusat pemerintahan yang targetnya itu 900 hektar yang akan dalam proses pembangunan itu targetnya 90 hektar. Dari 900 hektar itu nanti akan seluruh fungsi-fungsi ruang tadi, ada istananya sendiri, ada kementerian, ada legislatif, ada yudikatif, itu di dalam lingkup 900 hektar. Termasuk nanti rumah ASN. Rumah ASN itu rumah menteri itu kecil ya ukurannya, 50 meter persegi itu standarnya rumah menteri. Jadi nanti sana memang arahnya tadi kembali ke pembagian dalam ruang budidaya itu 25%, 25% dan 65%-nya itu untuk lindung, bukan lindung ya. Jadi termasuk pangan dan sebagainya, ruang terbuka gitu. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa rencana-rencana yang ingin dibangun untuk menuju kepada sustainable tadi, salah satunya dengan ini, persentase peruangan gitu.
Bagaimana ruang itu disusun dengan persentase budidaya yang sangat kecil gitu, dengan luasan yang 256.000. Jadi ini saya kira yang mungkin salah satu titik tolak untuk bagaimana merencanakan tata ruang di IKN ini ke sustainable tadi, tujuan sustainable. Nah, di samping tentunya ada complexity dan sebagainya, itu untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Karena memang RTR kawasan strategis IKN itu bertumpu pada kawasan untuk pertumbuhan ekonomi. Tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi. Gitu. Kan kawasan strategis itu ada pertumbuhan ekonomi, ada pariwisata dan sebagainya. Itu kategorinya ya. Kategori IKN adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi mungkin itu yang perlu concern untuk kita diskusikan hari ini. Dan IKN sendiri itu luasnya itu besar sekali sebetulnya. Ini tiga kali Singapura dan 4 kali lipat Jakarta sebagai IKN, sebagai ibu kota gitu. Ya. Jadi di sini sangat memungkinkan perlindungan terhadap kawasan untuk kawasan yang ketahanan pangan, perlindungan hutanan dan sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan produksi di kehutanan itu terjaga gitu. Sehingga lebih penggunaan ruang untuk budidaya itu hanya 25% dari total gitu. Jadi saya kira itu mungkin yang menjadi prioritas utama di dalam IKN untuk merencanakan IKN menuju ke tujuan tadi untuk sustainable, kemudian penggerak ekonomi dan identitas. Nah, semuanya memang menurut tadi seperti yang disampaikan Pak Suryono tadi, ini memang tantangan gitu. Ya sekaligus ambisius gitu. Memang ambisius karena ini memang menjadikan Indonesia sebagai kota dunia untuk semua. Untuk semua, dan ini mendorong semua stakeholder untuk berkontribusi di sini gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa untuk ini sebuah sebuah tantangan besar bagi kita ke depan gitu. Karena ingin memindahkan IKN ke pusat kawasan Nusantara gitu. Di tengah-tengah Kalimantan itu betul-betul di tengah, ke barat ke timur jaraknya sama, utara selatan sama. Ya. Saya kira itu. Ya, tadi menindaklanjuti yang disampaikan Pak Rasik sebagai penggerak ekonomi. Dan kalau kita lihat memang di 9 WP-nya itu semuanya sebenarnya mengarah ke ekonomi ya. Ya. Baik itu di KIPP sebagai pusat pemerintahan, kemudian yang di barat itu ada pusat ekonomi, bisnis keuangan, selain pariwisata alam, dan juga ada pelayanan pendidikan tinggi di barat. Kemudian di selatan tadi sudah kita bahas, di timur itu juga ada pusat hiburan, perdagangan dan jasa, ekonomi lagi. Kemudian yang di timur 2 itu ada perkantoran, pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa. Di utara tadi sudah kita bahas, di Muara Jawa itu ada kawasan pusat distribusi dan perdagangan komoditas. Kemudian di Kuala Samboja ada pusat agroindustri dan industri pangan, serta Simpang Samboja sebagai kawasan pusat pelayanan publik. Ini pusat kegiatan berbasis perikanan dan pertanian, serta kawasan permukiman itu selalu ada. Jadi memang ke-9 WP ini disebut kompak itu karena saling melengkapi fungsinya. Peran dan fungsinya saling melengkapi, dan tetap masing-masing itu mix use ya. Jadi tetap ada perdagangan, ada fungsi utamanya, ada perdagangannya, ada permukimannya, ada fungsi sosialnya juga ada. Setiap WP. Prof. Suryono mungkin ada tambahan tadi seperti yang saya sampaikan sebagai penggerak ekonomi. Ternyata di 9 WP itu memang arahnya seperti ini, arahkan ke sana. Semuanya. Kalau dari 9 WP tadi kalau nggak salah saya catat itu kan yang berfungsi mendorong atau memikul beban sebagai identitas itu KIPP gitu. Itu yang paling memikul kan sebagai identitas. Kemudian yang untuk lingkungan kalau nggak salah ini WP Kuala Samboja, WP Simpang Samboja itu untuk mendukung lingkungan. Kemudian sisanya memang untuk ekonomi. Jadi memang kita bisa membayangkan juga kalau suatu ibu kota tidak ada ekonominya kan jadi kota mati ya. Ada pengertian hanya untuk administrasi kemudian sudah itu selesai. Memang harus ada kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak untuk kota tadi dan disustain dan tetap berlanjut kehidupannya.
Baik, Prof. Suryono, Ya. Kembali lagi ke Pak Rasik. Ya. Tambahan Pak Rasik. Ya, sebetulnya memang penggerak ekonomi unsur paling penting adalah manusianya sebetulnya. Nah, karenanya target untuk perumahan dan pemukiman, target awal itu untuk kawasan pemukiman itu sekitar 13.000. Kawasan pemukiman 13.000 dan kawasan perumahan itu 10.000. Nah, ini sebetulnya faktor penggerak utama untuk bagaimana IKN ini menjadi tumbuh ya, kawasan-kawasan yang ada itu menjadi tumbuh. Nah, target awal memang 2024 itu tadi yang 900 hektar itu yang yang sedang didorong untuk bisa tercapai pada tahun 2024 gitu. Sehingga nanti kita bisa upacara kemerdekaan katanya di sana Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita lihat IKN sebagai daerah baru yang saat ini hanya sekitar 200.000 penduduk, maka ke depan tentu target-target itu akan dengan adanya penggunaan ruang sebagai zona budidaya itu akan mendorong terjadinya perkembangan pertumbuhan penduduk ke depan gitu. Seperti katakanlah Depok ya. Depok itu orang dulu menyebutnya tempat jin buang anak katanya Depok. Setelah UI datang, Gunadarma datang, maka Depok itu menjadi sangat berkembang. Karenanya Depok itu bukan jin buang anak lagi, namanya daerah elit pemukiman orang kota. Elit pemukiman orang kota karena kontribusinya sangat besar. Termasuk misalnya salah satu contoh di Gunadarma ya, kampus kita ini itu ada sekitar 40 sampai 45.000 siswa yang datang ke Depok untuk belajar gitu. Nah, katakanlah setiap hari dia membelanjakan uangnya berapa itu? Itu perputaran ekonominya semakin seperti itu. Jadi cepat, artinya penduduk dan zona-zona ruang itu tadi mendorong penduduk untuk datang, maka itu akan ada pergerakan ekonomi gitu. Jadi saya kira itu mungkin sebagai tambahan bagaimana agar IKN ini ke depan ini bisa tumbuh dan berkembang seperti yang kita harapkan. Baik, mungkin kita ke closing statement ya di akhir acara ini. Baik, Prof. Suryono bisa menyampaikan closing statementnya untuk topik kita hari ini. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Pak Rasik yang memberikan insight cukup banyak. Kemudian Bu Vero yang juga memberikan masukan-masukan, kemudian bisa mengembangkan diskusi kita menjadi lebih menarik dan lebih bervariasi gitu ya. Sebagai closing statement gitu ya, membangun suatu kota baru di mana kita memiliki tujuan yang cukup strategis yang tadi saya katakan harus didukung oleh semua komponen bangsa, dan ini memang menjadi suatu perjuangan kalau mau ya kita menjadi berjuang untuk ke sana, semuanya bisa saling bahu-membahu. Nah, yang perlu diperhatikan kalau menurut saya ada 4 supaya ini berhasil. Supaya berhasil, kita mungkin tahun depan upacara di sana, upacara kemerdekaan 20 tahun 2045, sekaligus 100 tahun Indonesia emas, Indonesia merdeka, kita bisa melihat IKN sudah mulai bergeliat gitu ya. Ada 4 hal. Jadi pertama, social inclusion dan national building. Ini adalah kebanggaan bangsa. Jadi semua harus terlibat, ya, tidak ada yang tidak, sehingga jargon kota masa dunia untuk semua, itu artinya semua include ya, tidak ada yang tidak disisihkan, tidak ada. Kemudian lokasinya, ya, lokasinya tadi diterangkan oleh Pak Rasik kan sudah cocok, artinya berat massa dari suatu bentuk itu kalau kita misalkan bentuk bulat atau bentuk kotak atau segi 6 itu berat titik massanya itu di mana kalau kita belajar fisika itu. Ya di sini ini titik massanya ya. Titik massa dari Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Lokasi sudah bisa ya, sudah tepat. Hanya saja kita memang perlu dukungan-dukungan yang lain. Yang ketiga, funding bodies-nya. Funding bodies-nya ini kalau kita lihat memang pemerintah menjanjikan akan menggelontorkan 20% dari APBN, ya. Sisanya adalah di luar APBN. Mungkin 60% dari investor, kemudian 30 atau 20% lainnya dari BUMN. Nah,
Nah itu harapannya memang harus pegang, jangan sampai ini memberatkan masyarakat, kemudian masyarakat untuk hal-hal yang lain jadi lebih terkurangi, sehingga funding bodies-nya ini benar-benar harus orang-orang harus punya tim tertentu dari pemerintah. Pak Jokowi harus melihat orang-orang yang mungkin bisa mencari dana yang besar gitu ya. Kalau kita lihat memang seperti itu di Kazakhstan tadi juga memang itu swastanisasi, privatisasi ya, yang terjadi, dan yang membangun banyak itu kan Turki ya, untuk di Kazakhstan. Nah kita siapa gitu ya. Nah itu yang founding bodies-nya. Terakhir adalah political will, ya, political will maupun dukungan pemerintah. Ya political will saya menginginkan sekali ini adalah sustain, berkelanjutan. Kalau political will-nya itu adalah tidak, agak susah. Jadi ini harus siapapun yang akan menjadi pemimpin kita di tahun 2024 ini harus bisa menjaga ini sebagai suatu aset nasional, dalam pengertian ini harus merupakan perjuangan yang harus diteruskan. Mungkin dengan perbedaan apapun harus kita sisihkan untuk kepentingan bangsa. Saya kira itu. Baik. Ya, saya kira itu 4 hal yang perlu diperhatikan untuk IKN. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor. Saya ke Pak Razik ini. Iya. Saya kira saya setuju sekali ya. Closing 4 poin dari Prof. Suryono itu. Jadi ini sebetulnya adalah momentum besar yang menjadi taruhan kita sebagai bangsa gitu. Ini titik tolak yang sebetulnya sudah sejak awal kemerdekaan sudah dicoba di bagaimana agar ibu kota ini menempati satu posisi yang memang sangat strategis. Bung Karno dulu sudah mencoba menempatkan ibu kota itu di Palangkaraya. Kemudian Pak Harto mau pindahkan ke Jonggol. Kemudian kalau Pak SBY itu inginnya memperbaiki Jakarta. Nah Jokowi dengan political will tadi, dia menetapkan IKN di Kalimantan Timur. Dan sudah diundangkan. Dan juga sudah disusun dalam Kepres ini, Kepres nomor 64 dan nomor 63. Itu semua adalah konsep-konsep perencanaan yang dicoba nanti bisa dioperasionalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Sehingga pemanfaatan ruang itu betul-betul tertata dengan baik, kemudian juga bisa dilangsungkan dalam pembagian zona tadi. Kemudian nanti ada pengendalian tata ruangnya dalam konsep tata ruangnya. Jadi ada perencanaan, pengembangan dan pengendalian di dalam bagaimana ruang itu difungsikan. Dan ini menuntut tanggung jawab kita semua, terutama ini dari unsur pendidikan, unsur perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi selain yang lain gitu ya. Jadi untuk berkontribusi di dalam bagaimana IKN ini bisa kita harapkan dan sesuai dengan yang kita cita-citakan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Razik. Demikian tadi pemirsa UG-TV, kita sudah di akhir acara untuk UG Talk eksklusif IKN. Kali ini dengan topik peran fungsi RTR di kawasan strategis IKN. Dan terima kasih untuk Prof. Suryono yang sudah hadir secara daring. Salam buat teman-teman di Malang. Terima kasih Pak Razik. Akan saya sampaikan. Kami tunggu di studio. Lain kali kalau sudah yang BP lainnya sudah rilis ya, kita akan bahas lagi mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Vero. Mudah-mudahan saya pas di Jakarta. Ya. Pas nengok anak saya. Ya. Ini sampai 2024 kok. Acaranya sampai 2024. Baik pemirsa UG-TV. Sampai upacara ya. Ya. Demikian acara kita di UG Talk eksklusif IKN setiap Senin pagi pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita akan ketemu di UG Talk berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.